Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Ida Wahyuliana SAMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara kelas B. Perkenalkan, saya Elsa Jessica Natasha Mairani selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dengan akhiran NIM 048. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video terkait dengan hasil jawaban UAS Hukum Tata Negara yang dimana akan membahas mengenai perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD NKRI tahun 1945. Baik, tanpa lama-lama, kita simak pembahasan berikutnya. Baik, pada slide yang pertama, pada slide ini dijelaskan bahwa perbedaan sistem lama dan sistem baru setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada sistem lama sendiri, kekuasaan negara cenderung pada satu tempat saja, namun MPR menjadi lembaga tertinggi negara sehingga tidak ada lagi lembaga lain yang dapat mengimbanginya. Selain itu, Presiden juga memiliki kekuasaan yang sangat tinggi dan juga luas, sehingga kontrol terhadap kekuasaan eksekutif masih belum berjalan secara optimal. Sedangkan pada sistem baru, kedudukan lembaga negara disebut dengan atau dibuat secara sejajar. Tidak ada lagi lembaga yang lebih tinggi antara satu sama lain, di mana setiap lembaga bekerja sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Selain itu, terdapat fungsi kontrol melalui lembaga seperti Mahkamah Konstitusi yang hanya dapat membatalkan undang-undang apabila bertentangan dengan UUD 1945. Itulah yang disebut dengan prinsip check and balance atau saling mengawasi dan mengimbangi. Pada slide kedua, pada slide kedua ini yaitu akan dibahas mengenai pembatasan kekuasaan presiden. Yang pertama yaitu masa jabatan presiden dibatasi maksimal 2 periode atau 10 tahun menjabat sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah mencegah kekuasaan yang terlalu berlangsung lama. Terus yang kedua, presiden tidak dapat membuat undang-undang sendiri karena harus dengan persetujuan MPR-nya. Dan yang ketiga, untuk beberapa keputusan penting seperti pemberian amnesti, pengangkatan duta, atau keputusan tertentu lainnya, presiden juga memerlukan pertimbangan atau persetujuan lembaga lainnya. Kenapa? Karena presiden itu tetap memiliki kedudukan yang kuat, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Lanjut ke slide ketiga. Di slide ketiga ini akan dijelaskan mengenai kelebihan serta kelemahan dari otonomi daerah sendiri. Kita lihat dari segi positifnya, daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri tanpa harus selalu menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan lebih sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Selain itu, daerah juga memiliki kesempatan untuk berinovasi. Contohnya adalah beberapa pemerintah daerah yang telah berhasil mengembangkan layanan perizinan secara online sehingga pelayanan menjadi lebih efektif. Namun, otonomi daerah memiliki sisi negatifnya juga. Kewenangan yang besar dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak diawasi dengan baik. Salah satu dampaknya adalah munculnya kasus korupsi di daerah. Bahkan tidak sedikit sekali kepala daerah yang terjaring dengan operasi tangkap tangan oleh KPK. Karena apa? Karena penyalahgunaan anggaran kekuasaan maupun suap, seperti itu. Lanjut di slide keempat. Pada slide keempat atau yang terakhir, ini akan dibahas mengenai unsur-unsur demokrasi. Apakah demokrasi sudah berjalan? Yang pertama, kebebasan berkumpul. Unsur ini sudah terpenuhi karena warga negara itu bebas membentuk organisasi kemasyarakatan maupun partai politik sesuai dengan pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang kedua yaitu kebebasan berpendapat. Masyarakat pada dasarnya bebas menyampaikan kritik dan berpendapat melalui berbagai media. Namun, terdapat catatan penting terutama terkait dengan pendekatan mengenai beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ITE. Namun, yang ketiga yaitu
Hak suara dalam pemilu. Nah, unsur ini juga terpenuhi karena setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih presiden maupun anggota legislatif melalui pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sesuai dengan pasal 22E UUD 1945. Dengan demikian, unsur-unsur demokrasi di Indonesia pada dasarnya telah terpenuhi meskipun masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa perubahan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, perubahan tersebut terlihat dari ditetapkannya check and balance, perbatasan kekuasaan presiden, pelaksanaan otonomi daerah, serta terlaksananya unsur-unsur demokrasi dalam kehidupan bernegara. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan serta teman-teman yang menonton sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.